sore di TPU Perigi, Sawangan, Depok. Suasananya saat itu begitu mengharukan. TPU Perigi ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Fiona Audrey dan 3 adiknya, masing-masing Sophia, Arsa, dan Aska. Satu persatu peti jenazah diturunkan. Dimulai dari Fiona Audrey, selanjutnya Sophia, Arsa, dan terakhir Aska. Keempat bocah ini merupakan korban kekejaman sang ayah. Mereka dibunuh saat sedang tertidur. Devnisa Putri, sang ibu, nampak terpukul atas peristiwa tragis ini. Sambil memeluk boneka hijau kesayangan salah satu anaknya, Devnisa berusaha tegar. Jasad keempat bocah bernasib malang ini ditemukan berjajar di atas tempat tidur dengan kondisi sudah mulai membusuk. Untuk proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana ini, kami sudah tetapkan Saudara P sebagai tersangka. Selanjutnya hari ini kami juga berhasil untuk meminta keterangan dari Ibu D selaku ibu dari keempat korban ini. Selanjutnya dalam waktu dekat kami akan melaksanakan kegiatan untuk pemeriksaan tes kejiwaan terhadap pelaku inisial P untuk mengetahui sejauh mana peran dan motif yang pelaku lakukan terhadap tindak pidana pembunuhan yang terjadi di daerah Kebagusan, Jakarta Selatan. Informasi soal pembunuhan sadis yang dilakukan oleh ayah terhadap 4 anaknya ini membuat tim penyikap tabir bergegas ke lokasi kejadian untuk mendapatkan informasi. Inilah rumah ditemukannya 4 bocah tewas setelah dianiaya dan disekap oleh ayahnya sendiri. 4 bocah bernasib malang ini ditemukan sudah mulai membusuk, sedangkan ayahnya ditemukan di dalam kamar mandi tergeletak. Pelaku berupaya melakukan bunuh diri setelah melakukan tindakan kejinya itu. Peristiwa tragis ini terjadi di Jalan Kebagusan Raya, Gang Roman, RT 4 RW 3, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Aparat kepolisian Resor Jakarta Selatan yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Bersama ketua RT setempat, polisi yang masuk ke dalam rumah kontrakan menemukan seorang pria tergeletak di dalam kamar mandi dengan kondisi sekarat. Tubuhnya terlilit selang shower dan di tangan kirinya terdapat luka sayatan senjata tajam. Yang lebih mengejutkan, di dalam kamar rumah ini ditemukan jasad 4 orang bocah yang sudah mulai membusuk. Keempat bocah ini adalah Fiona Audrey dan 3 adiknya Sophia, Arsa, dan Aska. Awalnya sih dari hari Sabtu nih kejadian. Hari Sabtu itu ada korban istrinya ini nih. Adiknya datang ke rumah saya lapor. Kalau dia nih ribut sama suami dan lagi sampai dianiaya gitu ya korbannya. Lalu setelah itu saya telepon polisi. Datang polisi. Sudah ada apa sama polisi, akhirnya saya datang kemari. Ini di rumah saya tuh kejadiannya musyawarahnya. Lalu saya datang kemari, istrinya polisi baru mau periksa, udah keluar darah dari mulut sama dari hidung. Lalu istrinya dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit kan polisi belum bisa bicara apa-apa dah.
sudah masing-masing bubar. Setelah itu ada di situ ada kakeknya, ada bapaknya perempuan ya, ibunya perempuan ada di sini semua, ada adik-adiknya ada. Gitu. Terus ya udah terus anaknya itu sama bapaknya. Tadi pagi-pagi adik saya ini sebelahnya adik saya. Dia ke rumah, Pak ini bagaimana? Saya di rumah kebauan, nggak bisa makan. Nah itu gimana caranya? Ini saya cari-cari dari rumah ini karena ada lalat masuk di lubang WC itu ada lalat masuk dari situ. Nah akhirnya nyari kunci saya. Kunci apa yang punya rumah ini kan adik saya juga, nggak ada kunci. Nah sekarang begini aja kita panggil yang punya adik keluarga ini. Saya panggil datanglah adiknya 2 orang. Udah kurang lebih jam 2-an lah. Nah kan nggak bisa dibuka tuh. Saya panggil tukang kunci di las. Baru bisa terbuka jam 3 atau jam 4 ya, bisa jam 4 lah. Nah dia yang masuk ke dalam. Dia lihat udah korban udah ngeletak. 4 orang anak di kamar, bapaknya di kamar mandi. Itu kejadian pas. Apa mungkin informasi terakhir? Terbunuhnya 4 bocah kakak beradik di Jagakarsa, Jakarta Selatan benar-benar tak bisa diterima akal sehat. Saat itu tak hanya menemukan mayat, dari dalam rumah kontrakan ini juga ditemukan tulisan di lantai yang diduga kuat ditulis dengan menggunakan darah. Tulisan ini ternyata dibuat oleh pria yang ditemukan tergeletak di lantai kamar mandi. Sejumlah barang bukti yang tercacar di TKP pun diamankan polisi untuk kepentingan penyelidikan. Dilanjutkan pengecekan ke dalam kamar, ditemukan ada 4 mayat anak-anak. Berdasarkan hasil olah TKP, keempat mayat ini adalah anak-anak dari saudara P dan istrinya saudari D. Selanjutnya, jasad keempat bocah bernasib malang ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Inilah wajah pria yang tega membunuh 4 anaknya sendiri. Namanya Panca Darmansyah. Setelah dilakukan gelar perkara, Panca akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Rupanya Panca membunuh 4 anaknya dengan cara dibekap. Aksi keji Panca dilakukan saat keempat anaknya tertidur. Secara berurutan, aksi biadab Panca dimulai dari anak bungsunya, Aska yang masih berusia 1 tahun. Kemudian dilanjutkan Arsa yang masih berusia 3 tahun, Sophia yang masih berusia 4 tahun, dan terakhir anak sulungnya Fiona Audrey yang berusia 6 tahun. Terhadap keterangan tersangka dalam hal ini, Saudara P yang bersangkutan menyampaikan bahwa memang benar yang bersangkutan melakukan pembunuhan
secara bergantian. Dimulai yang pertama, anak yang paling kecil, anak korban inisial A, umur 1 tahun. Dilanjutkan, anak korban inisial A juga, umur 3 tahun. Selanjutnya, anak korban yang ketiga, umur 4 tahun. Dan terakhir, anak korban yang tertua umur 6 tahun. Ironisnya, Panca sempat merekam aksi kejinya itu dengan menggunakan telepon genggam miliknya. Panca dengan keji menghabisi nyawa 4 anaknya lantaran kesal terhadap sang istri. Ia cemburu karena istrinya disebut-sebut punya pria idaman lain. Faktor ekonomi juga jadi alasan lain terjadinya peristiwa ini. Sebelum menghabisi nyawa 4 anaknya, Panca lebih dulu menganiaya istrinya. Dan saat peristiwa pembunuhan terjadi, sang istri sedang dirawat di rumah sakit akibat KDRT yang dilakukannya. Kasus KDRT yang dilakukan oleh Panca ini sebenarnya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Rumah yang berlokasi di dalam gang ini menjadi saksi bisu kekejaman Panca Darmansyah terhadap anak-anaknya. Bau busuk dari dalam rumah kontrakan ini jadi awal mula terbongkarnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan tewasnya 4 bocah tak berdosa. Untuk membunuh rasa penasaran, kami pun menemui Asmoro Dwi Astuti, pemilik kontrakan. Kepada kami, Astuti pun mengungkapkan kalau pada Sabtu 2 pekan lalu, ia sempat didatangi Panca yang baru saja bertengkar dengan istrinya. Hari Sabtu, ya, KDRT berat. Iya. Saya tanya kiri kanan, nggak tahu. Tapi yang sebelah rumahnya juga tahu. Karena pagi habis sholat subuh, ya udah itu, ya dia ke rumah, dia kan udah lapor RT, ya. Menurut saya ini masalah RT. Dia ke rumah Sabtu pagi ya, sekitar jam 10 dia Sabtu pagi jam 10 ke rumah bawa 3 anaknya. Dia nangis-nangis ke saya. Panca dan keluarganya sendiri sudah sejak April 2022 tinggal di kontrakan milik Dwi Astuti ini dengan harga sewa Rp2.500.000 per bulan. Sebenarnya keluarga Panca ingin diusir dari kontrakan karena sudah lama tidak membayar sewa. Permisi. Rumah kontrakan di Jalan Kebagusan Raya, Gang Roman, RT 4 RW 3, Jagakarsa, Jakarta Selatan ini sejak pekan kemarin menjadi perhatian warga. Di rumah kontrakan inilah Panca Darmansyah mengeksekusi 4 anaknya hingga tewas. Oleh tetangga setempat, keluarga Panca dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi. Banyak cerita yang kami dapat saat berbincang dengan Asmoro Dwi Astuti, pemilik kontrakan yang disewa oleh keluarga Panca. Selama ini
melihat keluarga mereka seperti apa, Bu? Baik-baik aja. Anak-anaknya juga dirawat dengan baik gitu. Iya. Nggak ada KDRT atau apa? Nggak ada KDRT. Anaknya selalu ceria kalau main. Ya. Terus ya. Apalagi Berarti ya? sopan juga begitu. Wih, sangat sopan. Ya. Dia juga ke lingkungan sampai punya grup WhatsApp. Aktif gitu. Aktif, cuma istrinya memang tidak pernah, sekali lagi tidak pernah keluar. Kasus tewasnya 4 bocah yang tewas di tangan ayahnya ini sempat menjadi perhatian publik. Termasuk psikolog Cassandra Putrato. Jika ada laporan KDRT, seharusnya dipisahkan dengan keluarga terdekatnya. Tapi dalam kasus pembunuhan seorang ayah yang membunuh 4 orang anaknya ini tidak dilakukan demikian. Ibu melihatnya seperti apa, Bu? Pada dasarnya, dalam situasi hubungan yang sudah tidak sehat, seharusnya ada bentuk-bentuk deteksi dini, begitu ya. Jadi kita sekarang mungkin melihat di dalam kasus ini sudah ada pembunuhan terhadap 4 orang anak yang didahului oleh sebuah kekerasan terhadap perempuan yang seharusnya sudah bisa dijadikan sistem untuk mengingat atau alarming system gitu ya. Nah, persoalannya adalah ketika penanganan kekerasan terhadap perempuan tidak ditangani dengan baik, nah potensi resiko keberbahayaan yang sebenarnya bisa
dipelajari, dilihat, dinilai, dan dipertimbangkan di awal, itu tidak dilakukan. Jadi sebelum kita bicara tentang kasus tewasnya 4 anak, kita juga harus bicara tentang adanya kasus kekerasan. Ya, dalam hal ini saya menyatakan keprihatinan yang sangat luar biasa karena terbukti bahwa penanganan kasus kekerasan di Indonesia masih jauh panggang dari api. Ya, seringkali laporan kekerasan di dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh salah satu, bisa istri, bisa suami, kepada polisi, kepada tetangga, kepada keluarga, tetapi penanganannya selalu dalam konteks yang dianggap intern, domestik, sehingga tidak ditangani dengan baik. Cerita pilu dari Jagakarsa ini tentu menjadi pelajaran berarti bagi mereka yang menjalani bahtera rumah tangga. Jangan sampai buah hati yang sedianya menjadi harapan kita di masa tua hilang sia-sia di tangan kita sendiri.